Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Aji Tiraksono. Kali ini, channel ini akan membahas tentang konsep akuntansi pada asuransi syariah. Nah, untuk anggota kelompoknya adalah saya sendiri Aji Tiraksono, NIM saya 185231120 dan rekan saya. Nama saya Adelia Viani Kusma Pradewi, NIM 185231113. Nama saya Afrisa Dinda Kartikasari, NIM 185231115. Nah, bagaimana konsep akuntansi syariah pada asuransi syariah? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian asuransi syariah, landasan hukum asuransi syariah, dan jenis-jenis asuransi syariah. Yang pertama, pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan prinsip hidup untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka atau resiko. Yang kedua, landasan hukum asuransi syariah. Landasan hukum asuransi syariah dalam Al-Quran tertuang dalam surat Al-Ma'idah ayat 2. Sedangkan dari segi hukum, mendasar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian. Yang ketiga, jenis-jenis asuransi syariah. Ada dua, yaitu takaful keluarga dan takaful umum. Takaful keluarga merupakan bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah, kematian, dan kecelakaan atas diri peserta asuransi syariah. Yang kedua, takaful umum. Takaful umum merupakan bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi kecelakaan atas harta benda milik peserta asuransi syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya, yaitu D. Prinsip asuransi syariah. Ada 9 prinsip dalam asuransi syariah. Yang pertama yaitu prinsip tauhid, di mana dasar utama dari setiap bangunan yang ada dalam syariah Islam. Yang kedua yaitu prinsip keadilan, di mana terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak yang terikat dengan akad asuransi syariah. Yang ketiga yaitu prinsip tolong menolong, maksudnya harus didasari dengan semangat tolong menolong antara anggota. Yang keempat yaitu prinsip kerjasama, dimana maksudnya prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Yang kelima yaitu prinsip amanah, maksudnya dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai perusahaan atau pertanggungjawaban perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Yang selanjutnya yaitu prinsip kerelaan, di mana maksudnya pada setiap anggota asuransi agar memiliki motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana atau premi yang disetorkan oleh ke perusahaan asuransi syariah. Selanjutnya yaitu tidak mengandung riba, tidak mengandung perjudian, dan tidak mengandung horor atau ketidakpastian. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat asuransi syariah, di mana yang pertama kafilah, orang yang menjamin. Selanjutnya makfulah, orang yang berpiutang.
lalu ma'ful anhu orang yang berpiutang, dan terakhir ma'ful bih utang, baik berupa barang maupun orang. Nah, tadi udah dijelaskan panjang kali lebar oleh teman-teman saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan asuransi syariah. Apa sih tujuan asuransi syariah itu? Yang pertama adalah pengalihan resiko. Pengalihan resiko di sini adalah apabila perusahaan atau peserta asuransi syariah mengalami resiko baik adanya bencana atau korban bencana atau barang-barangnya terkena bencana. Nah, bisa diasuransikan barang-barangnya yang berharga itu di asuransi syariah. Nah, tujuan selanjutnya adalah pembayaran ganti rugi. Pembayaran ganti rugi di sini dalam artian sebuah perusahaan tersebut yang mengasuransikan lembaganya tersebut, maka apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian baik kebakaran ataupun kerugian yang lainnya, nanti akan ditanggung oleh pihak asuransi baik secara keseluruhan atau secara setengahnya atau 50%-nya, tergantung kesepakatan dari pihak perusahaan dan dengan pihak asuransi. Tujuan selanjutnya yaitu pembayaran santunan. Pembayaran santunan di sini artinya apa? Ketika seseorang mengalami kecelakaan dalam bekerja atau kecelakaan di jalan, nah pihak asuransi ini akan memberikan santunan, memberikan biaya kesehatan jiwanya atau membayar untuk kesehatan santunan tersebut. Apabila orang tersebut mengalami kematian juga akan dibayar oleh pihak asuransi, dengan catatan orang tersebut juga membayar orang tersebut juga sebagai peserta dari asuransi. Nah, tujuan selanjutnya adalah yang paling penting dan yang paling utama adalah kesejahteraan anggotanya. Pihak asuransi akan memberikan kesejahteraan bagi peserta atau dari anggota asuransi tersebut. Oke, selanjutnya setelah tujuan tentunya ada juga konsep akuntansi pada asuransi syariah. Gimana sih konsep akuntansi pada asuransi syariah? Nah, konsep akuntansi pada asuransi syariah adalah pengakuan. Pengakuan di sini artinya pengakuan akad saat akan adanya perjanjian asuransi, baik akad jangka panjang ataupun akad jangka pendek. Selanjutnya adalah pengukuran. Pengukuran di sini adalah adanya surplus atau pihak perusahaan asuransi tersebut mendapatkan keuntungan, dan pengukuran defisit, apakah pihak asuransi tersebut mengalami kerugian atau dan sebagainya. Selanjutnya adalah penyajian. Penyajian di sini adalah penyajian teknis laporan dari akuntansi syariah pada lembaga asuransi syariah. Pada konsep akuntansi syariah di asuransi syariah ada juga pengungkapan. Pengungkapan di sini membahas terkait pembatalan polis dan konsekuensinya, terus rincian kontribusinya, terus data-data yang lainnya. Nah, oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3A tentang konsep akuntansi pada asuransi syariah. Apabila ada salah kata baik ucapan maupun perbuatan, saya pribadi dan anggota kelompok saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.